Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri. Saya akan mempresentasikan tugas metode kuantitatif, yaitu tentang pengaruh metode pembelajaran daring secara online terhadap kemampuan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada tanggal 31 Desember 2019, Rumah Sakit melaporkan sekelompok kasus dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Hubei, China. Hal tersebut menyebabkan China menjadi pusat perhatian yang besar secara nasional dan seluruh dunia. Sejak ditemukannya kasus pertama tersebut menyebabkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak di antara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Dengan seiring terjadinya pandemi COVID-19, menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas seperti dilakukannya isolasi sosial. Anjuran untuk tetap berada di rumah, karantina seluruh masyarakat, dan penutupan instansi pendidikan mahasiswa sebagai salah satu individu yang jumlahnya paling banyak di instansi pendidikan. Tentunya sangat meresahkan dampak pandemi COVID-19 ini di mana sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, baik di lingkungan kampus ataupun lahan praktek berubah menjadi daring. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang diangkat penulis, yaitu apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemampuan mahasiswa di masa pandemi COVID-19? Dan di sini ada tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemampuan mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada pengertian dari pandemi. Apa sih pandemi itu? Nah, kata pandemik ini berasal dari bahasa Yunani. Pan berarti semua, dan demos adalah orang-orang. Dan kata ini biasanya digunakan untuk merujuk pada epidemi luas penyakit menular di seluruh negara, atau satu atau lebih benua pada saat yang sama. Pandemi yang diterima secara internasional seperti yang muncul di dalam kamus epidemiologi ialah luas dan terkenal. Epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau wilayah yang amat luas, melintasi dunia internasional dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Pertama adalah efek kesehatan, efek sosial, perekonomian, dan keamanan. Selanjutnya adalah pembelajaran online atau daring. Pembelajaran online didefinisikan sebagai pengalaman transfer ilmu pengetahuan dengan menggunakan media seperti gambar yang bergerak, video, suara audio, gambar atau foto, komunikasi dengan teks atau tulisan, perangkat lunak, dan dengan dukungan jaringan. Selanjutnya ada kelebihan online atau daring. Mahasiswa akan merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya dalam forum sekolah perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Selanjutnya ada kekurangannya, online atau daring. Sayangnya, pembelajaran online juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan layanan internet. Hal ini menyebabkan mahasiswa kadang terlambat mendapatkan informasi perkuliahan dan terlambat mengumpulkan tugas kuliah yang diberikan. Metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, karena tidak adanya intervensi atau manipulasi data oleh peneliti terhadap subjek. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat pembaruan informasi untuk membatasi studi kuantitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Selanjutnya, cara pengumpulan data menggunakan teknik. Maka sediakan 4 alternatif jawaban dengan masing-masing skor sebagai berikut. Sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Untuk yang pertama, observasi. Penggunaan teknik ini untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran daring pada kemampuan mahasiswa. Hasil pengamatan yang diperoleh dijadikan pelengkap data yang diperoleh dari angket atau kuesioner. Yang kedua, angket atau kuesioner. Teknik ini dilakukan menggunakan penyebaran angket yang berisi pernyataan-pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden yang diajukan mengenai pengaruh metode pembelajaran daring dan luring pada mahasiswa. Untuk menyaring data tersebut, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, laki-laki, jumlah respondennya 11, dalam persen 34,4%.
Untuk perempuan jumlah respondennya 21, dalam persen 65,6%. Untuk total jadi jumlah responden tua 32, dalam persen 100%. Gambaran umum populasi dan sampel pengumpulan data dilakukan dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 14 April 2022 pada mahasiswa. Jumlah responden sebagai sampel penelitian adalah 32 dengan menggunakan random sampling. Pengambilan data dengan menggunakan alat ukur berbentuk kuesioner yang dibagikan secara online pada mahasiswa. Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan 3 kuesioner. Kuesioner pertama terdiri dari 5 poin yang berisi pernyataan terkait pembelajaran online. Kuesioner dibagikan kepada setiap responden dan kemudian diisi secara langsung oleh responden. Pengolahan data dengan menggunakan program. Di sini ada analisis deskriptif, penilaian responden terhadap kendala pada pembelajaran daring, yaitu ada pernyataan jaringan kurang mendukung saat pembelajaran daring, itu jumlah respondennya ada 32, materi pembelajaran kurang dapat dipahami saat kuliah online atau daring. Yang ketiga, miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa sering terjadi saat perkuliahan online. Yang keempat, perkuliahan secara daring tidak memudahkan mahasiswa dalam mengirim tugas tepat waktu. Yang kelima, kualitas gadget pengaruh terhadap proses perkuliahan mahasiswa. Yang keenam, perkuliahan secara daring dapat diakses secara mudah dimanapun berada. 7. Menyelesaikan permasalahan sesama mahasiswa lebih mudah dalam pembelajaran online. 8. Metode pengujian seperti tugas-tugas melalui sistem e-learning bersifat fair atau adil. Yang ke-9, interaksi sesama mahasiswa lebih mudah dan akrab dengan pembelajaran online. Yang ke-10, mengutarakan permasalahan yang dihadapi dalam perkuliahan kepada dosen seperti dosen lebih nyaman melalui online seperti Zoom atau Google Meet pada setiap pembelajaran. Selanjutnya ada analisis penilaian responden terhadap kemampuan mahasiswa pada pembelajaran daring itu. Apakah kemampuan mahasiswa mengalami perubahan kenaikan di masa pandemi? Yang kedua, apakah mahasiswa lebih tertarik dan berkembang pada saat pembelajaran daring? Yang ketiga, apakah dengan adanya daring kemampuan mahasiswa dapat lebih luas untuk ilmu dan kemampuannya? Yang keempat, apakah sangat efisien dengan adanya pembelajaran daring terhadap kemampuan mahasiswa di masa pandemi ini? Yang kelima, apakah sangat efektif dengan adanya pembelajaran daring terhadap kemampuan mahasiswa di masa pandemi ini? Hasil analisis responden pembelajaran daring itu efektifnya jumlah respondennya 1,1%, yang tidak efektifnya 30 responden 98,9%. Untuk total ada jumlah respondennya 32, dalam persen 100%. Jadi hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa 2 orang menilai bahwa pembelajaran daring selama pandemi COVID dan 30 orang lainnya menilai bahwa pembelajaran via online selama pandemi COVID-19 tidak efektif. Di sini ada kendala pembelajaran daring, di sini juga ada kelebihan pada pembelajaran daring dan kemampuan mahasiswa dan pembelajaran daring. Untuk metode kuantitatif, untuk yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga analisis korelasi, yang keempat uji T, yang kelima uji F, yang keenam koefisien determinasi. Nah, yang pertama ini ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuesioner yang dibuat dan digunakan oleh peneliti dalam mengukur serta memperoleh data penelitian yang didapat dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu valid. Jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak akan valid. Setelah mencari nilai R tabel dengan jumlah responden terbanyak 32 responden atau N, yaitu pada signifikan 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,349. Nah, di sini ada tabel 4.6 hasil uji validitas. Ada variabel, ada bagian R hitung, R tabel, dan keterangannya. X1 itu tentang kendala pada pembelajaran daring. Nah,
X1.1 sampai X1.5 data R hitung itu lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,349. Keterangannya adalah valid. Jadi, data mengenai X1 valid. Selanjutnya, X2 yaitu kelebihan pada pembelajaran daring. X2.1 sampai X2.5 itu data semuanya lebih besar daripada R tabel. Maka, data pada X2 itu adalah valid. Yang ketiga itu ada kemampuan mahasiswa pada pembelajaran daring atau Y1.1 sampai Y1.5. Data tersebut R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Semuanya maka data tersebut adalah valid. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas, item pernyataan pada setiap variabel semuanya valid. Sebab nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Berikut merupakan hasil uji validitas menggunakan SPSS. Ini merupakan uji validitas X1, X2, dan Y. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi apabila pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut. Dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarwenmi pada 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,6. Berdasarkan hasil pengolahan di atas, yaitu pada item kuesioner penelitian yang diuji, 32 responden dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, di sini ada variabel X1, X2, dan Y. X1 Cronbach Alpha-nya 0,677, X2 yaitu 0,623. Dan Y itu 0,617. Standar untuk uji reliabilitas itu adalah lebih dari 0,6. Cronbach Alpha based on standardized item, kendala atau X1 0,663, X2 0,615, dan Y adalah 0,611. Dari data X1, X2, dan Y, data tersebut lebih dari 0,6, yang berarti data tersebut adalah reliable. Berdasarkan hasil pengolahan data di bawah, diketahui bahwa semua nilai koefisien alpha Cronbach lebih dari 0,6. Berarti, kuesioner yang disebarkan terhadap konsumen adalah sah. Artinya, pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut, dan handal karena jawaban tiap responden dianggap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, di sini adalah hasil uji reliabilitas dari X1, X2, dan Y pada SPSS. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti, semua item atau data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya adalah analisis korelasi berganda. Analisis korelasi berganda merupakan perluasan dari analisis korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana derajat hubungan antara beberapa variabel independen, variabel X1, X2, dan seterusnya, dengan variabel dependen yaitu Y secara bersamaan. Diketahui nilai sigma F change untuk pengaruh X1, X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan H1 atau hipotesis 1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X2 dan X1 memiliki korelasi secara simultan terhadap variabel dependen, variabel Y. Selanjutnya adalah analisis korelasi parsial. Analisis korelasi parsial merupakan korelasi dengan memasukkan suatu variabel tambahan yang berfungsi sebagai pengontrol dari dua variabel yang berkorelasi terdahulu. Nah, output uji korelasi parsial menunjukkan bahwa kendala dan kelebihan pada saat pembelajaran daring tanpa variabel pengontrol, yaitu memiliki koefisien korelasi R-nya 0,00. Dengan adanya variabel pengontrol turun menjadi 0,085, dan tanda korelasi berubah menjadi negatif. Hasil pengujian dapat diartikan besarnya kemampuan yang dihasilkan oleh mahasiswa terdapat korelasi yang negatif antara kendala dan kelebihan pada saat pembelajaran daring di masa COVID-19. Hingga dapat disimpulkan semakin menurun kemampuan mahasiswa jika kendala pada saat daring bertambah, dan ada kecenderungan
kenaikan kemampuan mahasiswa jika kelebihan pada saat daring. Selanjutnya adalah UJT. UJT bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terkait, yaitu Y. Dasar pengambilan keputusan dari UJT adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau nilai T-hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau nilai T-hitungnya kurang dari T-tabel, maka tidak terpengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. T-tabel, nah ini adalah rumus teori untuk mencari T-tabel. T-tabel sama dengan T buka kurung A dibagi 2. Nah, N dikurang K dikurang 1. Kita cari untuk T-tabelnya ini, nah A-nya itu adalah 0,05 dibagi 2. Nah, 32 itu adalah, N itu adalah datanya, total data yang ada. A-nya itu adalah total dari X1 dan X2, yaitu ada 2. Kurangnya 1 itu merupakan rumusnya. A total T-tabelnya adalah 2,045. Nah, kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, yaitu alfanya adalah 0,05. Pengujian hipotesis pertama, yaitu H1. Diketahui nilai sigmanya untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,699, lebih besar dari 0,05, dan nilai T-hitungnya adalah 0,390, lebih kecil dari T-tabel, yaitu 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1-nya ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua yaitu H2, diketahui nilai sigma untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000, kurang dari 0,05, dan nilai T-hitungnya adalah 51,346, lebih besar dari T-tabel yaitu 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya adalah UJF. UJF bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terkait atau Y. Dasar pengambilan keputusan dari UJF adalah jika nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05 atau nilai F-hitungnya adalah lebih dari F-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau nilai F-hitungnya adalah kurang dari F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini adalah rumus mencari F-tabel. F buka kurung K, M dikurang K. Nah, kita mencari F-tabelnya itu adalah, K-nya itu adalah jumlah total dari, karena ada X1 dan X2, totalnya ada 2. Ya. N itu merupakan jumlah total data dari koresponden kita. Nah, jadi K itu tadi 2 ya. F buka kurung 2, 32 dikurang 2 sama dengan 30. Maka F tabelnya adalah 3,32. Nah, kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, alfanya adalah 0,05. Di pengujian hipotesis ketiga atau H3, diketahui nilai sigmanya untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F-hitungnya adalah 1338,229, yaitu lebih besar dari F-tabel, yaitu 3,23. Juga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis 3-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Nah, hasil berdasarkan output di atas diketahui nilai R-square-nya adalah sebesar 0,989. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 98,9%. Berdasarkan penelitian dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Daring terhadap Kemampuan Mahasiswa di masa pandemi COVID-19, menunjukkan hasil bahwa metode pembelajaran daring tidak efektif dengan nilai 98,9%. Faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran daring salah satunya adalah terhambatnya jaringan internet sehingga mahasiswa telat mendapatkan informasi dari dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Ini ada hasil data kuesioner responden banyak 32 orang, di copy lalu dipakai ke SPSS. Klik data view. Lalu kita ke variabel. Ininya kita ganti jadi yang tadi mana SPSS sama gitu. X1 titik 1 X2 titik X1 titik 2 1 titik 3 1 titik 4 1 titik 5 selanjutnya ada total. Kemudian klik analis. Oral. Lanjut ke bivariat. Kemudian di blok. Lalu klik OK. Dan isi hasilnya. Jadi di sini RI hitungnya X1 0,766, X1 titik 2 0787, X1 titik 3 0,408, X1 titik 4 0,755, X1 titik 5 0,520. Selanjutnya saya akan menghitung R tabel. Di sini saya akan mencari jumlah responden sebanyak 32 responden. Tiga puluh dua responden ini saya memakai the level of significance 5%. Di responden saya ada 32 orang, jadi hasilnya 0,349. Untuk keterangannya, jika dinilai R hitung lebih dari R tabel, itu datanya valid. Jika nilai R hitung kurang dari tabel, itu datanya tidak valid. Jadi hasil nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, semuanya valid. Selanjutnya saya akan membahas uji reliabilitas. Ini saya pindahkan ke SPSS.
Lalu ke analisis scale. Away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through. Lalu ke analis scale analisis. Kemudian dipindahkan, lalu klik statistik. Ini item scales. Selanjutnya klik OK. Ini hasil dari uji reliability. Jadi hasil uji reliabilitas pada item kuesioner dapat dilihat di tabel seperti ini. Roundback alpha-nya X1-nya 0,677. Sama seperti jawaban yang ada di SPSS. Selanjutnya standarnya lebih besar 0,6. Untuk roundback alpha based on standardized item, untuk X1-nya 0,663. Sama seperti di hasil di SPSS. Jadi hasil uji reliabilitas nilai koefisien alpha base kurang 0,6, berarti kuesioner yang disebarkan terhadap konsumen adalah sah. Artinya pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut dan handal karena jawaban tiap responden dianggap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah analisis uji validitas dengan SPSS. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menyediakan data hasil kuesioner respondents. Ada 32 kuesioner dan masing-masing itu ada 5 pertanyaan. Ya, dari X1, X2, X3, X4, X5 dan total X1. Nah, di sini langkah pertama itu kita memasukkan data ke worksheet SPSS. Ya, kita akan menguji validitas X1-nya dulu ya. Kita copy semuanya, lalu kita input di aplikasi SPSS ini. Nah, kita input itu di bagian data view ya. Ini data view yang di bagian bawah sebelah kiri. Kita input di sini. Nah, setelah itu dari menu utama SPSS pilih menu Analyze. Kita klik Analyze, lalu kemudian kita pilih submenu correlate, lalu pilih bivariate. Nah, sebelum kita pilih ini,
Karena nama-nama di atasnya ini adalah masih belum diubah, kita ubah dulu ya. Bagian variable view kita ubah jadi x1.1, x1.2, 1.2, x1.3, 1.4, 1.5, dan total x1. Oke, kalau semuanya dirubah bagian name-nya, maka kita melakukan hal yang tadi ya. Ini sudah berubah semua. Analyze, correlate, lalu beli varian. Klik. Nah, setelah klik ini muncullah ya kan. Setelah tampil, isikan data kotak variabel, yaitu variabel konstruk dan skor total. Ini semuanya kita copy, kita blok ya, Ctrl A, lalu kita pindahkan ke bagian variabel sini. Oke. Pilih correlation coefficient percent. Ini kita sudah centang ya. Lalu kita klik OK. Dan tampil output hasil dari uji validitas dengan SP. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through, yeah. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go lie, but I Kita akan uji reliabilitas dengan SPSS. Yang pertama-tama ini adalah data hasil kuesioner responden yang tadi ada 32 responden. Kita copy karena kita mau mencari X1.1 sampai X1.5 sampai dengan X totalnya ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan dan di-input ke dalam SPSS. Kita input di bagian data view ya. Nah, dari menu utama SPSS ini kita pilih menu analyze. Ini kita ganti dulu namanya ya menjadi X1, X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X total X ya. Oke. Ini sudah kita input, kita pilih analyze, lalu kemudian pilih submenu scale, lalu kita pilih reliability analysis. Kita screen dulu.
dari sini kita blok dulu, Ctrl A untuk semuanya. Nah, khusus untuk kita uji reliability, untuk totalnya kita tidak perlu dipindahkan ke dalam item ini. Jadi x1.1 sampai x1.5 saja yang dipindahkan ke item ini. Oke. Kita klik statistik. Lalu dari deskriptif for-nya ini ada item, scale, dan scale if item delete. Kita checklist semuanya. Ya, setelah di-checklist semuanya, di sini ada intern item, yaitu kita pilih yang correlation. Nah, setelah semua ini di-checklist, ya, kita pilih bagian continue, lalu oke. Berikut merupakan hasil dari uji reliability-nya ya. Oke, di sini kita berfokus pada Cronbach Alpha, reliability statistik. Nah, di sini Cronbach Alpha-nya itu sebesar 0,677. Dan Cronbach Alpha based on standard itu item ada 0,663. Ini end of item ini adalah 5 pertanyaannya ya. Nah, oke, berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diketahui bahwa nilai koefisien alpha Cronbach-nya harus lebih besar daripada 0,6. Nah, karena Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6, maka data tersebut merupakan reliable. Ya, data X1, X2, dan Y-nya itu merupakan data yang reliable. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi parsial. Nah, kita siapkan dulu data X1, X2, dan Y-nya. Nah, kita copy. Ini ada 32. Selanjutnya kita pindahkan dan kita input ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita inputnya di bagian data view ya, di sini data view. Kita paste. Nah, kita ubah dulu untuk variabel view-nya, kita ubah ini X1, X2, dan Y. X1 itu adalah kelebihannya. Nah, X berarti X1, X2, X dan Y-nya aja ya. Nah, selanjutnya sudah diberi ring di sini. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, dan kita pilih parsial ya. Parsial. Oke. Untuk di bagian variabel ini kita masukkan X1 dan X2 karena kita ada dua variabel ya. Dan Y ini kita masukkan ke controlling for, di bagian controlling for. Ini kita klik exclude cases listwise. Nah, di sini test of significance yaitu klik to tell dan display actual significance level. Lalu kita klik OK. Nah, kita hasil dari partial correlation. Nah, di sini ada partial correlation-nya, yaitu dengan X1 dan X2. X1-nya itu adalah 1000 dan X2-nya itu adalah min 0,85. Nah, kita berfokuskan pada sekarang. Nah,
Output uji korelasi parsial menunjukkan kendala di kelebihan pada saat pembelajaran daring tanpa variabel pengontrol, yaitu memiliki koefisien relasi sebesar 0,00. Dengan adanya variabel pengontrol turun menjadi minus 0,085 dan tanda korelasinya berubah menjadi negatif. Selanjutnya ini adalah uji analisis korelasi berganda dengan SPSS. Ini sudah ada data mengenai total dari X1, X2, dan Y. Nah, di sini total dari X1, X2, dan Y-nya ini kita input dan dipindahkan ke dalam aplikasi SPSS ya. Ini ada 32 responden. Oke. Kita input di bagian data view di sini. Nah, setelah itu kita rename dulu ya di bagian variable view. Kita rename jadi X1, X2, dan Y. Nah, setelah itu kita untuk analisis korelasi berganda digunakan itu jika variabel independennya lebih dari 2, yaitu X1 dan X2. Nah, maka menggunakan analisis korelasi berganda. Kita setelah diubah bagian ini X1, X2, dan Y, kita pilih analyze, klik analyze, lalu regression, dan linear. Nah, ini muncullah ya bagian linear regression. Untuk Y atau bagian ini kita masukkan ke bagian dependent. Dan X1 dan X2-nya ini kita pindahkan ke bagian independent. Selanjutnya kita pilih statistik. Nah, di sini di bagian statistiknya ini kita pilih bagian dan checklist bagian R square change. Lalu klik continue. Nah, setelah ini baru kita klik OK. Muncullah bagian dari output SPSS. Nah, muncullah hasil data output SPSS untuk analisis regresi berganda. Ini ada variabel, model summary, ANOVA, dan koefisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda dengan uji T dan uji F ya. Pertama kita input untuk X1, X2, dan Y-nya. Oke, ini ada 32 responden ya. Kita pindahkan ke ini, ke SPSS. Input di bagian data view, oke, sebelah kiri bawah. Masukkan, kita paste data yang tadi kita copy. Lalu kita pindah ke variable view. Di sini kita rename untuk name yang 01 itu X1, X2, dan Y. Variabelnya kita input. Di sini adalah untuk kelebihan atau X1. Ini adalah kendala ya teman. Kendalanya X2. Ini adalah kemampuannya. Oh Y. Oke. Selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Oke, Y-nya ini kita pindahkan ke bagian dependen, X1 dan X2 ini kita pindahkan bagian independen. Kita klik statistik. Di statistik ini kita pilih bagian R square change ya, R square change. Kita klik continue, lalu OK. Oke. Nah, ini adalah hasil dari
analisis regresi berganda. Kita berfokus pada koefisiennya karena kita ingin mencari hipotesis pertama atau pada uji T-nya ya. Di sini X1 yaitu 0,699 dan 0,000. Di sini ada tabelnya juga 51,340. Oke. Kita cek di sini uji T-nya. Ya, ini yang sudah saya input ya. Di sini pengujian hipotesis pertama H1 diketahui sigmanya untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,699. Nah, di sini ya, X1-nya 0,699. Lebih besar daripada 0,05. Ini adalah alfanya. Dan nilai hitung T-nya adalah 0,390. Di sini ya, 0,390 ini hitung T, nilai hitung T itu. Maka kurang dari T tabel 2,045. Gimana cari untuk cara T tabelnya atau R tabelnya ini? Rumusnya adalah T buka kurung A dibagi 2 titik koma N kurang K dikurang 1. A ini adalah alfanya 0,05. Nah, dibagi 2, N ini adalah total respondensinya, ada 32 responden, dan yang K ini adalah jumlah variabelnya, ada variabel X1 dan X2, karena ada 2, jadi kita yang 2 di sini ya. Lalu dikurangi 1. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, 32 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 29. Jadi, data T tabelnya ini ada di data ke 0,025 dan 29, data ke 29. Oke. Nah, ini adalah R tabelnya ya, R tabel yang tadi kita cari 0,025. Nah, di sini 0,025 kita cari di sini pada data ke 29. Maka nilainya adalah 2,045. Kita cek benar atau tidak. Nah, di sini adalah benar ya, 2,045. Maka dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kita lakukan pengujian hipotesis kedua ya, yaitu pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Nah, di sini ada X2-nya 0,00 untuk sigma signifikansinya ya kan. Kurang dari 0,05 atau alfanya, dan nilai T hitungnya adalah 51,346 atau lebih besar daripada T tabel ya. T tabelnya ada sebesar 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengecek UGF ya. UGF di sini pengujian hipotesis ketiga atau H3 yaitu ketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2-nya terhadap secara simultan terhadap dia adalah sebesar 0,000. kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya adalah sebesar 1338,229, lebih besar dari F tabel 3,23, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3-nya diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap B. Nah, ini 0,00 ini dari mana? Nah, ini dari data yang tadi kita cari ya, bagian ANOVA. Ini ya, ini bagian yang kita cari tadi, 0,00. 0,05 ini adalah alfanya, tingkat kepercayaannya 95%, alfanya 0,05. F hitungnya itu adalah 1338,229 di sini, sama seperti yang kita cari ya. Ini F hitungnya. Lalu F tabelnya itu, nah kita cari F tabelnya tuh dari mana? Nih, ini rumusnya adalah F buka kurung K titik koma N dikurangi K. K ini adalah jumlah variabel ada 2, titik koma N ini adalah jumlah responden 32 dikurangi K-nya tadi jumlah variabel ada 2. Jadi 2 titik koma 32 dikurangi 2 sama dengan 30 ya. Jadi data kedua pada responden atau nilai N-nya itu yang ke-30. Nah, kita cari data F tabelnya ya.
cari F tabelnya. Nah, ini adalah data F tabelnya ya. Tadi kita cari data 2. Nah, N1-nya itu 2 dan N2-nya itu adalah 30. Nah, ini 2, ini 2 ya. Dari yang ke 30. Nah, ini dia. Jadi datanya adalah 3,32 ya. 3,32 ya, betul ya. Maka dapat disimpulkan bahwa H3-nya diterima. Nah, ini untuk uji F-nya ya. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien determinasinya. Nah, di sini kita ceknya berfokus pada model summary-nya. Tadi, dari hasil model summary-nya nih ya, ada sigma F change ya. Nih, model summary-nya itu berdasarkan output di atas, nilai R square-nya itu adalah 0,989. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 98,9%. Sekian presentasi dari kami.